Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal fungsi. Dari pengenalan fungsi sampai grafik fungsi. Apa saja yang akan kita bahas? Kita mulai dulu dari yang pertama. Jadi untuk soal pertama itu membedakan manakah yang merupakan fungsi dari diagram panah berikut dan berikan alasannya. Oke, jadi ada 4 jenis diagram panah. Nah, di mana yang diantara diagram panah berikut yang merupakan fungsi? Kita mulai dari yang paling kiri, yaitu relasi dari A ke B. Apakah ini merupakan fungsi? Ya. Jadi dari A ke B ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena semua anggota domainnya tepat memiliki satu pasangan. Jadi itu syarat cukup untuk disebut dengan fungsi. Untuk dari relasi C ke D, apakah ini fungsi? Bukan. Jadi ini bukan fungsi karena ada anggota G yang tidak memiliki pasangan. Jadi di anggota domain, yaitu ada anggota G yang tidak memiliki pasangan. Maka ini bisa disebut bukan fungsi. Bagaimana dengan relasi dari K ke L ini? Nah, relasi dari K ke L ini merupakan bukan fungsi juga. Kenapa? Jadi anggota H dia memiliki lebih dari satu pasangan. Jadi syarat fungsi yaitu setiap anggota di domain itu harus memiliki tepat satu pasangan. Sedangkan anggota H memiliki dua pasangan sehingga tidak memenuhi syarat dan disebut bukan fungsi. Relasi dari G ke H apakah fungsi atau bukan? Nah, sudah jelas ini merupakan fungsi karena setiap anggotanya sudah mendapatkan tepat satu pasangan. Nah, jadi kalian harus ingat apa itu pengertian fungsi. Jadi jika ingat, kalian pasti gampang untuk membedakan mana yang fungsi dan mana yang bukan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 diminta untuk menentukan banyaknya pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, jadi caranya cukup simple. Jadi cukup kalian terapkan rumusnya. Jadi kita tentukan dulu banyak anggota P-nya 2. Banyak anggota Q-nya itu 3. Jadi kita hitung ada berapa banyak anggotanya nih. Setelah itu, nah bagaimana cara mencari pemetaan dari P ke Q? Nah, kita gunakan rumus ini. Jadi banyak anggota Q pangkat banyak anggota P. Misalkan jika ditanya pemetaan dari Q ke P, jadi banyak anggota P pangkat banyak anggota Q. Terbalik ya untuk penempatannya. Nah, sehingga jika sudah menggunakan rumus ini, kalian tinggal masukkan bilangannya atau angkanya. Jadi banyak anggota Q pangkat banyak anggota P diperoleh 3 pangkat 2. Setelah diperoleh 3 pangkat 2 akan menghasilkan 9. Jadi banyaknya pemetaan dari P Q yaitu ada 9. Apa saja pemetaannya bisa kalian telusuri, bisa kalian gambar dalam bentuk diagram panah juga bisa, dan harus memenuhi 9 buah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, yaitu menyatakan manakah dari fungsi-fungsi berikut yang merupakan korespondensi satu-satu dan memberikan alasannya. Nah, untuk yang nomor A, ini disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ya. Jadi caranya mengetahui apakah ada korespondensi satu-satu atau bukan, kita harus ingat pengertiannya dulu. Jadi korespondensi satu-satu tersebut merupakan fungsi yang setiap domainnya dan setiap kodomainnya memiliki tepat satu pasangan. Setiap anggota domain dan setiap anggota kodomain tepat memiliki satu pasangan. Jadi kita lihat jika dalam bentuk pasangan berurutan seperti ini, jadi sebelah kiri yaitu domain, sebelah kanan itu kodomain. Kita lihat sebelah domainnya, sebelah kirinya, apakah dia muncul hanya sekali saja? Ya, ini muncul hanya sekali ya. A, B, C, dan D masing-masing muncul hanya sekali saja. Jadi anggota domain sudah memiliki tepat satu pasangan. Kita lihat untuk anggota kodomainnya itu sebelah kanan. Apakah muncul sekali saja? 1, 2, 3, 4 ya. Masing-masing dari anggota domain ini muncul sekali saja. Artinya masing-masing anggota domain ini memiliki tepat satu pasangan juga. Sehingga untuk yang nomor A merupakan korespondensi satu-satu.
Nah, bagaimana untuk yang B? Sama juga caranya. Kita lihat di sebelah kirinya apakah muncul sekali-sekali atau sekali saja munculnya. Ya, 4, 5, 6, 7, dan 8 ini munculnya hanya sekali. Dan berikutnya sebelah kanan A, B, C, D, dan E juga munculnya hanya sekali. Sehingga untuk yang B juga merupakan korespondensi 1-1. Nah, untuk melihatnya pada diagram panah lebih mudah ya. Jadi kalian lihat untuk anggota di domain sudah mendapatkan semua anggota pasangan, sedangkan anggota kodomain ada yang tidak mendapatkan pasangan dan ada yang mendapatkan 2 pasangan. Sehingga seperti pengertian korespondensi 1-1, jadi yang C ini bukan merupakan korespondensi 1-1. Karena ada satu anggota kodomain yang memiliki lebih dari 1 pasangan dan ada satu anggota kodomain yang juga tidak memiliki pasangan. Jadi caranya mirip seperti kita membedakan fungsi, hanya saja korespondensi 1-1 ini merupakan fungsi yang lebih khusus lagi. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 diminta untuk menentukan banyaknya korespondensi 1-1 antara himpunan R dan S. Untuk langkah pertama, kita tentukan dulu banyak anggotanya. Jadi banyak anggota himpunan R yaitu 5, ada sebanyak 5 anggota, dan banyak anggota untuk himpunan S yaitu ada sebanyak 5 juga. Jadi masing kedua himpunan ini memiliki 5 anggota, tinggal kita terapkan rumusnya. Kita terapkan rumus atau cara mencari banyaknya korespondensi 1-1, yaitu dengan cara ini kita kalikan mundur ya, berurutan. Jadi karena banyak anggotanya 5, jadi kalian kalikan mundur berurutan, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Misalkan jika anggotanya 6, kalian kalikan berurutan mundur 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, setelah seperti ini tinggal kalian hitung saja perkaliannya, sehingga diperoleh 120. Jadi ada 120 buah untuk banyaknya korespondensi 1-1 yang bisa terjadi di antara R dan S. Cukup mudah. Jadi kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini sudah menentukan rumus fungsi ya dari diagram panah. Jadi disediakan diagram panah dan bagaimana rumus fungsinya. Jadi kita perhatikan pada diagram panah, langkah pertama kita pasangkan dulu satu persatu. Jadi setiap domain dan setiap kodomainnya berpasangan satu persatu. Nah, kita lihat sekarang. Jadi dari 3, 6, 9, dan 12 kita ubah dia dalam bentuk operasi hitung yang memiliki pola. Yang memiliki pola yang ada hubungannya dengan domainnya. Jadi kita bisa ubah seperti ini. Jadi 3 itu 3 kali 1, 6 itu kita ubah jadi 3 kali 2, 9 kita ubah jadi 3 kali 3, dan 12 kita ubah jadi 3 kali 4. Nah, dan ini sudah sama dengan domain dia. Jadi operasi hitungnya harus berkaitan dengan domainnya. Tujuannya agar nanti bisa dimisalkan dengan X. Jadi anggota domain nanti akan dimisalkan dengan X. Nah, seperti ini. Anggota domain ini dimisalkan dengan X, ini juga dimisalkan dengan X. Dan 3 ini tetap, karena pasti dia selalu 3. Sehingga, jika kalian sudah memperoleh hasil seperti ini, ya kalian simpulkan penulisannya, yaitu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 3x. Simple, kuncinya di sini adalah mengubah range-nya menjadi operasi hitung yang memiliki pola yang ada hubungannya dengan domainnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi soal nomor 6 ini diminta untuk mencari domain, kodomain, range, dan nilai fungsi dari F5. Nah, kita ingat untuk domain itu daerah asal itu yang sebelah kiri ya. Jadi misalkan ini yang diminta dari fungsinya dari P ke Q, berarti domainnya adalah itu himpunan P, yaitu 4 dan 5. Misalkan diminta dari Q ke P, jadi misalkan fungsinya dari Q ke P, jadi domainnya yaitu Q. Jadi tergantung, yang sebelah kiri merupakan domainnya, tergantung soal. Berikutnya untuk yang nomor B, daerah kawan atau kodomain, yaitu sebelah kanannya, yaitu pada soalnya yaitu Q-nya. Jadi kodomain itu himpunan Q, yaitu seperti ini, negatif 4 sampai 3.
negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Itu untuk domain. Nah, untuk yang C, daerah hasil atau range. Cara mencari range, jika diketahui rumus fungsinya, kalian cari nilai fungsinya, nilai fungsi dari domainnya. Jadi domainnya hanya 4 dan 5, jadi kalian tinggal mencari F4 dan F5-nya dari rumus fungsi ini, sehingga jika rumus fungsinya fx sama dengan x dikurangi 7, kita cari F4-nya diperoleh, x kita ganti dengan 7, kita ganti dengan 4, sehingga 4 dikurangi 7 sama dengan negatif 3. Begitu pula untuk mencari F5, nah 5 dikurangi 7 yaitu negatif 2. Setelah kita mencari dengan cara ini, lalu kita simpulkan, jadi range-nya yaitu negatif 3 dan negatif 2 saja. Gampang ya. Jadi untuk mencari range tergantung dengan domainnya. Cari nilai fungsi dari domain. Dengan x-nya itu yaitu domainnya kita ganti. Berikutnya untuk yang D. Nah, yang D untuk mencari F5 ya. F5 sudah dicari di sini. Jadi untuk F5-nya itu kita ganti x-nya dengan 5. Jadi 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Misalkan jika tanya F negatif 2 atau F10, tinggal kalian ganti x-nya dengan 10. Cukup mudah untuk mencari nilai fungsi, kalian hanya perlu mengganti nilai x-nya saja. Oke, untuk soal yang terakhir, nomor 7, yaitu menggambar grafik. Jadi diberikan tabel fungsi ya, diberikan fungsi seperti ini, 9 dikurangi 2x, yaitu domain atau daerah asalnya seperti ini. Daerah asalnya bilangan real ya. Ini bisa kita baca bilangan real dari negatif 5 sampai 2. Jadi kita buat dulu tabel pemetaannya, agar lebih mudah nanti untuk menggambar grafiknya. Jadi untuk mendapatkan tabel pemetaan, nah seperti ini. Jadi X ini merupakan domain, jadi yang warna hijau ini kita tulis domainnya, perwakilannya ya dari negatif 5 sampai 2 kita pakai bilangan bulat saja. Negatif 5, negatif 4 sampai 2 untuk bilangan bulat. Jadi agak lebih mudah nanti untuk memperoleh fx. Cara memperoleh fx ini yaitu nilai fungsi. Jadi kalian ganti satu persatu. Misalkan di sini dapat 19 ini diperoleh dari x-nya diganti dengan negatif 5. Jadi 9 dikurangi 2 dikali negatif 5 diperoleh 19. Begitu pula ini, x-nya diganti negatif 4 pada rumus fungsi diperoleh 17, dan seterusnya. Nah ini di baris tabel warna biru ini merupakan nilai fungsinya, bisa kita bilang nilai fungsinya. Jadi ditulis hasil nilai fungsinya pada tabel di baris yang berwarna biru ini atau di fx-nya. Untuk baris ketiga yang berwarna orange ini merupakan koordinatnya. Jadi koordinatnya perpaduan dari domain dan range-nya. Negatif 5,9, negatif 4,17, dan seterusnya. Nah, setelah memperoleh koordinat seperti ini, tinggal kita gambarkan pada koordinat kartesius, titik-titiknya. Jadi, titik-titiknya setelah kita gambarkan, lalu kita hubungkan dengan garis. Nah, akan diperoleh gambar grafiknya seperti ini. Jadi masing-masing titiknya kita buatkan negatif 5,19, negatif 4,17 sampai 2,5. Jadi tinggal berikutnya kalian hubungkan dengan penggaris. Nah, ini disarankan menggunakan kertas kotak-kotak ya, atau buku kotak-kotak agar kalian mempermudah untuk menggambar grafiknya. Oke, sekian untuk pembahasan soal di video kali ini. Jika kalian masih ada yang bingung atau belum paham, bisa tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.